Di Sinjai ada sebuah kampung di antara bukit berbatu dan terletak di Desa Tompok Bulu, Kecamatan Bulu Poddo atau sekitar 40 km jaraknya dari pusat kota Sinjai. Kampung ini dikenal sebagai Kampung Adat Karampuang yang berasal dari kata Karaeng yang berarti raja dalam bahasa Makassar dan Puang dalam bahasa Bugis. Seluruh warga di Kampung Karampuang ini masih memegang teguh adat budaya warisan leluhur yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Mereka masih enggan untuk menerima budaya modern dan memilih untuk menetap di sekitar perbukitan dan hutan adat. Untuk memasuki kampung ini, kita harus melalui ritual khusus yang wajib dilakukan dengan mengambil sebuah batu dan selembar daun, kemudian diletakkan dengan posisi batu berada di atas daun. Ritual ini merupakan tanda penghormatan terhadap leluhur mereka yang dilambangkan dengan daun, sedangkan batu melambangkan penghormatan terhadap masyarakat atau penguasa yang berada di kampung tersebut. Di dalam Kampung Karampuang terdapat sistem pemerintahan adat, di mana ada 4 pemimpin adat yang bernama Arum atau Raja, Gela atau Perdana Menteri, Sanro, Menteri Kesehatan, dan Guru, Menteri Pendidikan. Selayaknya kerajaan, di kampung ini juga terdapat istana bagi Arum sang pemimpin yang disebut Rumah Tumatoa atau Rumah Tua yang dipercaya sudah ada sejak abad ke-17. Dulunya kawasan adat ini dipimpin oleh seorang wanita yang konon katanya merupakan jelmaan dari seseorang yang tidak diketahui yang diberi gelar Manurunge Ri Karampuluwe, yang artinya seorang yang karena kehadirannya membuat seluruh warga merinding. Inilah awalnya sehingga rumah adat Karampuang dilambangkan dengan seorang wanita, di mana badan rumah diibaratkan seperti tubuh seorang wanita, tiang-tiangnya diumpamakan sebagai baju, sedangkan ornamen di atas rumah menjadi antingnya. Lalu pintu rumah yang terletak di tengah badan rumah di antara 2 tiang melambangkan alat reproduksi wanita sebagai tempat manusia pertama kali keluar dari rahim dan melihat dunia. Rumah adat ini memiliki 2 dapur sebagai simbol buah dada wanita yang bermakna bahwa wanita adalah sumber kehidupan manusia. Demikian juga dapur yang merupakan sumber kehidupan dalam rumah. Setelah memasuki kampung adat ini, kita akan menjumpai 2 rumah adat yang bentuknya sama, yang dihuni oleh pemuka adat yang bergelar Puang Gela dan seorang raja yang disebut Puang Tomatoa. Material yang digunakan dalam membangun rumah adat semuanya diambil dari hutan adat yang sebelum diambil harus melakukan upacara adat terlebih dahulu. Rumah adat Karampuang yang kedua berdiri 50 meter di bawah gunung, tempat rumah adat Karampuang pertama. Saat rumah adat Karampuang yang kedua terbakar, Puang Gela kemudian mendirikan rumah adat yang baru. Karena pada saat itu ajaran Islam mulai masuk di daerah Karampuang, maka Puang Gela mendirikan rumah dengan 30 tiang sesuai dengan 30 juz yang ada dalam Al-Quran, dan terdapat 5 buah tiang di dalam rumah sesuai dengan 5 rukun Islam. Dalam kawasan kampung adat Karampuang ini, selain rumah adat akan ditemukan pula kolam tua yang digunakan untuk memandikan balita. Biasanya kalau air kolam melimpah, warga akan berebut memandikan bayinya di sana karena air kolam tersebut dianggap membawa berkah. Dalam kawasan ini pula diadakan pesta adat terbesar di Kabupaten Sinjai, yaitu Mapogau Sihanua, yang dihadiri oleh para pemuka adat Karampuang, masyarakat Sulawesi Selatan, dan para aparatur daerah dan provinsi. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai rumah adat Karampuang. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih dan mari kita